Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini tanggal 10 Muharram menepati hari Ashura. Insyaallah kita mudah-mudahan diizinkan untuk dapat berpuasa semua. Hari ini disunahkan untuk berpuasa bertepatan dengan 8 Agustus 2022. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kajian rutin kita bersama Majelis Taklim Maqaman Mahmuda. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu. Pekan yang lalu kita sengaja karena ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, wafatnya beberapa anggota keluarga tercinta, kita manfaatkan untuk dapat bertakziah ya. Hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan masih dalam topik yang tertunda ya. Yang seharusnya pekan yang lalu saya ingin sampaikan bertepatan dengan momentum tahun baru Hijriah, kita memasuki tahun yang ke 1444 Hijriah. Meskipun memang tidak ada syariat secara khusus, namun pergantian tahun adalah momentum yang paling tepat ya kita untuk mengukur ya dan memuhasabah. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita manfaatkan membangun kesadaran. Nah, ini yang paling penting ini kan kita membangun kesadaran bahwa kehidupan ini peluang dan kesempatan. Seringnya orang terjerumus di dalam dosa atau mereka tidak ada rencana ya di dalam kehidupan mengalir begitu saja. Seringkali adalah sifat ya, ibu-ibu sekalian, sifat lupa dan alpa manusia. Maka kita berkumpul, kita bertemu dalam majelis ilmu seperti ini, tujuannya hanya satu, untuk saling ingat mengingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah ini alhamdulillah yang hadir di masjid maupun juga yang sama-sama eh, di online ya. Ini seharusnya tidak bisa kita siarkan langsung, ini pakai rekaman ini. Saya rekam saja. Karena tim kami dua-duanya ke Jakarta. Yang satu ke Bandung, yang satu ke Jakarta. Jadi nanti diupload ulang. Jadi mohon izin tidak bisa secara langsung. Yang online ini bisa melalui Zoom meeting saja sama Facebook insya Allah. Nanti YouTube-nya baru diupload. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan Bapak, ini ada dua teman setia kita, jamaah tetap kita ini, Pak Suryadi dan Pak Umar. Alhamdulillah, selamat datang di Pontianak lagi. Pak Umar. Tema kita yang akan kita angkat tentang hijrah. Ya, karena kita momentum hijriah, hijrah penuh berkah. Ya.
Selalu pernah saya share ya, Bibi sekalian di grup ya, doa yang pernah dibaca, meskipun ini bukan sebuah apa, bukan hilang. Baik, nah, di sini adalah doa yang pernah didengar oleh Abdullah bin Hisham ya. Abdullah bin Hisham. Riwayatnya adalah Imam Al-Baghawi. Jadi saya sampaikan dan pernah saya share pada waktu hari pertama 1 Muharram untuk kita apa ya semacam mengajukan proposal ya, mengajukan harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang sahabat saat memasuki bulan baru ya, tidak hanya tahun baru, bulan baru. Ini di antara doa yang maksur dari para sahabat. Jadi maksur dari para sahabat. Jadi kalau doa itu banyak dibaca oleh sahabat, disebutnya athar. Ya, disebutnya athar. Kalau langsung diajarkan oleh Nabi namanya sunnah atau hadis. Nah ini kita sebut sebagai athar. Nah minimal-minimalnya kita punya sandaran begitu. Dari apa kurun dan juga masa terbaik para sahabatnya. Dan ternyata mereka ketika belajar doa ini seperti mereka belajar Quran. Ini ya, yata'allamuna du'a kama yata'allamunal Quran. Jadi artinya doa ini ternyata sering bergiliran ya, diajarkan di antara para sahabat itu sendiri sama seperti ketika mereka belajar Al-Quran. Ini kata Abdullah bin Hisham. Doa ketika memasuki bulan baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Jadi setiap awal bulan ini dibaca oleh para sahabat. Semua isinya adalah harapan. Untuk apa? Ya Allah masukkan kami kepada bulan yang baru maupun juga tahun yang baru bil amni penuh dengan keamanan wal iman dan iman. Jadi iman dan aman. Nah, apalagi yang mau kita cari? Yang kita cari ini kita aman dalam keadaan iman. Wassalamati wal Islam. Keselamatan dan Islam. Wajiwarin minasyaiton. Terjaga dari syaitan. Waridwanin minar rahman. Dan mendapatkan ridhonya ar-Rahman. Jadi ibu sekalian ini semua doa isinya bagus. Harapan itu seluruhnya adalah kebaikan. Tapi mudah-mudahan karenanya setiap kali kita masuki tahun baru atau bulan baru layak kita untuk memperbaharui dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah dipergilirkannya waktu Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya di dalam surat Al-Furqan ayat 62 ini. Jadi Allah ketika memperjalankan waktu ada tujuan, ada hikmah. Nah, kira-kira ini dapat kita petik dari ayat surat 25 ayat 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dialah Allah yang telah mempergilirkan. Allah yang mengganti dari malam ke siang. Khilfatan itu artinya dirubah-rubah. Khilfatan silih berganti. Siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala itu yang mempergilirkan. Tujuannya apa? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Ini tujuannya. Bagi siapa saja yang mau. Jadi Allah ingatkan ibu-ibu dalam ayat ini yang mau saja. Berarti banyak yang nggak mau. Kalau nggak mau ya tidak akan pernah mengambil
Hikmahnya sebenarnya Allah pergelirkan waktu itu ada hikmah, ada tujuan. Hikmah yang pertama Allah sebutkan apa dalam ayat ini? Ayyadzakara. Mereka yang ingin mengambil zikra. Apa itu zikra? Peringatan. Karena ternyata dalam berubah-ubahnya waktu, di sana banyak tersimpan pelajaran. Kadang kita diberi oleh Allah pelajaran senang, lapang, sukses. Kadang kita juga dirasakan dengan pengalaman dalam perjalanan waktu ini, kegagalan, kesusahan, kesempitan. Nah, di sana ternyata seluruhnya. Setiap kesenangan ada pelajarannya, ada sebab-sebabnya. Setiap kesuksesan pun juga ada jalan-jalannya. Ada pelajaran di balik itu. Begitupun sebaliknya. Dalam kegagalan kita, dalam kesusahan kita, masalah dan ujian hidup kita, ternyata di sana juga ada sebab-sebabnya, ada pelajaran-pelajaran yang hendak Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Tapi pelajaran itu hanya akan dapat ditangkap oleh siapa? Nah ini, liman aroda. Siapa Ibu? Liman aroda. Apa itu aroda? Iroda. Yang ada kemauan. Oh, lagi-lagi yang mau mengambil pelajaran dapat. Tapi kalau yang tidak mau mengambil pelajaran memang tidak dapat. Jadi nggak akan mendapatkan itu. Allah kaitkan zikronya, pengajaran, pembinaan, pembimbingan di dalam kehidupan ini ternyata bagi saja yang mau. Ini Allah tawarkan. Tiap hari Senin kita adakan pengajian majelis taklim, Maqamah Mahmudah. Insya Allah di sana dapat ilmu. Insya Allah bertambah kuat hidayahnya. Mudah-mudahan semakin istiqomah. Tapi lagi-lagi yang mau, yang mau memanfaatkan. Jadi, yang mau memanfaatkan pengajian. Ya kalau yang tidak mau memanfaatkan ya nggak dapat. Begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, atau yang mau mengambil kesyukuran, menambah kesyukuran. Jadi ini hikmah pengajaran waktu, ternyata di balik setiap perjalanan waktu ada pengajaran dan juga ada bimbingan. Nah, orang iman itu ibu sekalian cerdas kata Allah. Orang beriman itu mesti cerdas. Tidak mungkin dipatok ular sampai 2 kali. Artinya apa Ibu? Belajar dari pengalaman. Udah pernah jatuh, kok jatuh lagi di tempat yang sama? Nah ini berarti kita nggak mengambil pelajaran. Dan sifat orang beriman itu mesti cerdas. Maka berjalannya waktu, bergantinya tahun, pengalaman yang telah pernah Allah berikan kepada kita harus semakin mencerdaskan kita. Setuju nggak Bu? Nah, harus membuat kita ini makin lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini. Karena Nabi kaitkan kecerdasan kita, cerdasnya orang bermukmin itu, ini kalau hadis sebelumnya disebut dengan al-mu'minu fatinun. Orang beriman itu cerdas. La yuldahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak mungkin seorang mukmin itu akan dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Berarti dia tidak mau belajar. Ini kan percontohan Nabi, gambaran Nabi. Agar kita mau memanfaatkan setiap pengalaman hidup, jangan sampai kita gagal 2 kali. Jangan sampai kita kena masalah 2 kali, sama lagi masalahnya. Padahal sudah pernah kita alami. Berarti kalau masalahnya sama, sebabnya sama. Kenapa kita tidak belajar? Sudah tahu kita misalkan ibu-ibu sekalian, pernah ditipu orang. Kok sampai ketipu lagi 2 kali? Nah, kita nggak belajar. Sudah pernah ditipu, jangan lagi kita kena tipu. Nah, dia yang menipu orang itu. Nah inilah seorang mukmin dianggap oleh Nabi SAW disebut kita masih harus cerdas dan pengalaman hidup ini memberikan pengalaman kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Karena maknanya ibu sekalian, semakin beranjaknya waktu, berarti semakin dekat kita dengan kematian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan menggariskan dalam hadis Imam Al-Hakim ini. Hadisnya Al-Hakim. Harus lebih baik.
Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Jadi barang siapa yang hari-harinya lebih baik dari yang kemarin, maka mereka itu yang beruntung. Jadi siapa yang beruntung? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ya, yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Kalau sama, fahuwa maghbunun. Sering kita dengar ini ya. Ini bacaan hadisnya itu begitu. Maka dia orang yang merugi. Tapi yang kita takutkan yang terakhir disebut Nabi. Wa man kana yaumuhu syarron. Lebih buruk daripada min amsihi yang kemarin, fahuwa mal'un. Siapa? Yang terlaknat. Alhamdulillah kita diingatkan berpacu dengan waktu harus lebih baik daripada hari yang lainnya. Oleh karena itu sekalian harus menjadi sebuah komitmen setiap kita masuki hari baru, bulan baru, termasuk juga tahun baru, komitmen untuk hijrah. Apa artinya hijrah itu? Berubah. Jadi hijrah itu artinya berubah. Kita mau berubah. Namun kita tidak akan mungkin berubah tanpa perjuangan. Setuju nggak ibu-ibu ini? Berubah itu perlu perjuangan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ini. Ibu sekalian, kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata hijrah selalu digandeng dengan kata jahadu. Oh, ada pesan ternyata. Setiap kita ingin berubah, setiap kali kita memiliki niatnya untuk berhijrah, yang kita perlukan adalah jahadu. Perjuangan. Tidak mungkin berhijrah tanpa perjuangan. Kesungguhan. Disitulah isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Kenapa? Seringkali setelah hajaru wajahadu. Pasti harus berhijrah. Karena memang tidak mungkin, mustahil mau sukses dalam perubahan tanpa kita harus berjuang. Makanya ibu-ibu sekalian yang kita perlukan ini. Setiap kali perubahan yang harus kita siapkan belajar nyaman dengan ketidaknyamanan. Bu, belajar nyaman untuk tidak nyaman. Ya, kita kalau puasa, ya, yang puasa hari ini Asyura, ya, memang kita belajar untuk tidak nyaman sedikit. Ya, memang itulah hijrah kan begitu kan? Kita ketika sudah punya komitmen untuk satu hari satu juz, belajar nyaman di atas ketidaknyamanan. Karena setiap kali kita berniat ya untuk berubah kepada yang baik, salah satu yang akan kita hadapi pertama ini kenyamanan diri. Bangun pagi, subuh, oh, tidak nyaman. Tapi kita mencoba untuk menikmati ketidaknyamanan itu. Baca Quran, tidak nyaman memang secara perasaan. Tapi kita belajar untuk menikmati. Apalagi tahajud. Oh, Masya Allah. Perjuangan betul. Perjuangan. Maka seluruh kebaikan yang akan kita rasakan ini pertama kali adalah ketidaknyamanan. Nah, istilahnya ini ya, saya coba istilahkan, belajar nyaman dalam ketidaknyamanan itulah yang kita sebut dengan mujahadah. Jadi mujahadahnya di situ. Merasa nyaman dalam tidak nyaman. Kadang-kadang tengok, ibu kok bisa ya? Apa? Satu hari sampai 5 juz misalkan. Oh, Masya Allah. Amin. Ada yang sudah dibukakan begitu. 5 juz begitu. Ini jadi lisan dengan ayat itu sudah macam seperti apa gitu ya. Luar biasa ringannya. Padahal kita perjuangan betul. Artinya dia ini sudah mampu menikmati. Dia tidak mungkin seperti itu ibu-ibu sekalian. Kecuali dulu pun pernah belajar ini. Saya sering katakan, pernah saya selalu sampaikan kan. Perkataannya siapa? Sa'id bin Musayyib. Beliau belajar sholat khusyuk sampai 20 tahun. Jadi belajar sholat khusyuk 20 tahun. Artinya selama 20 tahun itu beliau belajar untuk tidak nyaman. Merasakan nyaman dari
yang tidak nyaman. Sholat khusyuk ini susah ya, berat. Tapi akhirnya Allah karuniakan. Baru setelah 20 tahun berikutnya, beliau betul-betul menikmati. Nah, untuk sampai pada titik kita menikmati, ini memang harus kita mulai dari nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, di sinilah perubahan yang kita perlukan adalah, sekali lagi, satu apa Ibu sekalian? Mujahadah. Karenanya Allah ingatkan kepada kita, jadi kalau ingin berhijrah, ya, pasti kita akan diuji. Begitulah ketika seseorang sudah memiliki komitmen untuk beriman. Karena iman itulah, Ibu-ibu, kita ini diuji oleh Allah. Jadi karena iman itulah kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari Jumat kemarin saya sempat mengangkat ini. Jadi sama, saya angkat tentang makna hijrah di Jumatan. Saya angkat tentang Jumatan. Habis sholat Jumat, makan-makan. Ada salah seorang manajemen, saya kebetulan di Sudarso. Jadi Jumatan di Masjid Sudarso. Saya kenal manajemen, termasuk yang di sini Pak Edi ya? Pak. Iya, Pak Edi ya. Ya, Pak Edi. Jadi beliau ngobrol-ngobrol. Kebetulan ibunya sudah umur 78 atau ya hampir 80 tahun. Setiap hari tidak pernah lepas Al-Quran. Subhanallah. Kemudian sholat malamnya tidak pernah lepas ya. Padahal sudah sepuh. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh. Jadi jatuh. Sampai ngobrol ketika saya sempat menyinggung ya masalah hijriah, kemudian hijrah bahwasanya kita pun juga akan diuji. Sempat terlontar, Pak Ustadz, betul, saya barusan ya, ibu saya masuk, ini kenapa agak terlambat, beliau di luar, saya ngurus ibu yang sedang jatuh. Jadi ibunya bilang kepada saya ketika sudah jatuh, apa karena saya ini terlalu beriman ya kali ya, terlalu istiqomah, saya kok dapat ujian begini. Mama nggak boleh ngomong begitu, Mak. Jadi apa harus saya kurangi Quran saya, bacaan Qurannya, atau mungkin perlu saya kurangi, kenapa kok sampai diuji seperti ini? Nah, jadi Bibi sekalian, kadang-kadang ada masa-masa di mana setan bisa masuk. Tapi memang ketika kita sudah berniat, ya, kita sudah ada keinginan dan ingin ya untuk berubah dan beriman, ternyata memang pada saat itulah ya seringkali ujian itu datang. Tapi kita tidak perlu khawatir ya. Nah, Allah ingatkan ini untuk persiapkan diri kita kan. Surat Al-Ankabut ayat yang pertama ini ya. Surat Al-Ankabut ayat yang pertama ini, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, Allah ingatkan. Saya coba naikkan ya. Boleh dibaca yang di sini, ada nggak speaker? Boleh dibaca. Nah, boleh. Kelihatan nggak, Bu Suci? Masih alhamdulillah. Iya. Jadi ungkapan kita Ibu sekalian, ayyaqulu amanna, saat kita itu sudah mengucapkan menjadi orang beriman, itu sebenarnya adalah komitmen hijrah. Kita untuk berubah dari yang tidak imani kepada yang imani. Jadi sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Maka ternyata komitmen iman, komitmen kita untuk berhijrah, niat kita untuk berubah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan bahwasanya itulah yang akan mengundang ujian kita. Kalau kita baca dalam ayat berikutnya adalah untuk menguji kita. Apakah memang benar nggak ini komitmennya ataukah tidak? Karenanya sekali lagi jangan sampai kita menganggap setelah ada komitmen untuk berubah lalu tanpa mujahadah tadi. Maka disitulah ya perjuangan yang harus kita lakukan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani
Ya, di dalam ini tadi ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu tadi. Rasulullah SAW mengingatkan bahkan ujian itu ternyata tergantung dengan iman. Kadar iman, sekadar ujian. Makin kuat imannya, makin besar pula kata Allah ujiannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tirmidzi di sini, Ibu, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Jadi kita ini diuji menurut kadar imannya. Fa in kana dinuhu sulban. Kalau didapatkan agamanya itu kuat, ishtadda bala'uhu. Maka ternyata semakin kuat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun. Kalau dalam agamanya ini lemah, ubtuliya ala hasabi dinihi. Maka Allah pun akan uji menurut kadar agamanya. Allah masih sayang. Tapi setiap keimanan mesti diuji. Karena ternyata tujuannya tentu ibu sekalian pertama untuk melihatnya. Betul enggak ini imannya. Yang kedua, ujian itu penempaan untuk menaikkan level. Kita kalau mau naik kelas perlu ujian. Maka harus kita sadari bahwa ujian dalam hidup apapun bentuknya untuk meningkatkan level kita. Sebab kalau tanpa diuji nanti tidak akan tampak. Mana orang yang beriman dari orang yang munafik. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain juga beliau mengingatkan ini kan. Asyaddun nasi ayyun nasi asyaddu bala'an. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi, ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka dijawab oleh Nabi, al-anbiya'u. Jadi yang paling berat kalau kita ini diuji oleh Allah dan merasa paling berat, tidaklah seberapa. Yang terberat itu para nabi. Padahal kalau kita perhatikan kan, nabi ini kekasih Allah. Jadi ternyata semakin didekatkan oleh Allah, ini karena bentuk ujiannya paling tinggi, paling berat. Maka jangan sampai kita merasa, kemudian apa sih maunya Allah, kok menguji selalu. Nah kalau kita mau dinaikkan level seperti levelnya para anbiya, memang harus siap sedia untuk diuji. Nah ini dalam kehidupan. Qultu ya Rasulullah tsumman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Tsummas sholihun. Lalu orang-orang soleh. Jadi derajatnya setelah Nabi itu orang-orang soleh. Inkan ahaduhum la yubtala bil faqri. Kadang-kadang ada di antara orang-orang yang soleh itu kesolehannya bahkan diuji dengan kemiskinan. Hatta ma yajidu ahaduhum illal aba'ah yahubuha. Sampai-sampai tidak didapatkan kecuali dari satu baju saja itu. Satu baju yang dia miliki. Masya Allah. Dulu itu begitu. Kalau kita baca dalam beberapa riwayat-riwayat hadis, ya, riwayat cerita-cerita, banyak ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kemudian juga Imam Ibnu Taimiyah, diuji dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesulitan ekonomi. Sampai-sampai seperti itu. Jadi, namun tentu, insya Allah ini ujian bagi mereka. Tapi wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahaduhum bir rakha'i. Tapi karena imannya inilah kata Nabi sallam dalam hadis ini ya, walaupun tampaknya mereka itu diuji dengan kesulitan, kesusahan, tapi lebih bahagia dibandingkan orang yang diberikan kesenangan. Jadi ternyata memang yang namanya kebahagiaan itu ukurannya bukan faktor harta. Bukan selalu materi. Digambarkan oleh Nabi meskipun mereka diuji dengan kesusahan dalam hidup. Artinya kekurangan dalam materi. Tapi yang dirasakan mereka itu kebahagiaan yang melebihi dari bahagianya orang ketika dibukakan dunianya. Subhanallah. Karena apa? Karena imannya itu. Nah tentu Nabi menyampaikan ini dan Nabi ternyata mendapatkan ujian ini. Beliau disaksikan oleh Aisyah kan Ibu ya. 2 bulan sampai nggak pernah asap mengepul. Makanannya apa? Al-aswadan kata Aisyah.
Air sama kurma. Masya Allah. Rasanya kita ibu-ibu ya. Beliau kalau tidur, punggungnya tanpa. Ya, masih ada bekas-bekas. Bekas-bekas apa tidur. Karena beliau alasnya pakai kurma. Alhamdulillah kita empuk-empuk semuanya. Sudah empuk pakai AC semuanya. Makanan kita berlebih-lebih. Masya Allah. Nabi kadang hanya makanannya 2. Ini kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi menggambarkan, tentu ini beliau. Kebahagiaan yang beliau rasakan melebihi dari kebahagiaan orang kaya dengan kekayaannya. Orang berharta dengan hartanya. Subhanallah. Karena kaya itu ada dalam hati. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Karena kehilangan iman. Tapi kita jangan nantang ibu-ibu ya. Udahlah kalau gitu kita jatuh miskin ya. Belum tentu kita siap begitu. Wah, belum tentu kita siap. Maka kalau kita diuji dengan kemiskinan ya sabar. Ingat Nabi pun juga ternyata diuji dengan ini ya. Tapi kalau kita diuji dengan kesenangan, banyaklah kita bersyukur. Jadi ternyata ibu-ibu intinya bahwa karena iman itulah diuji. Artinya komitmen kita dalam berhijrah dan berubah pasti akan mendatangkan ujian. Maka bersiap-siaplah. Jangan sampai kita kemudian mundur. Gitu. Nabi SAW, ini suasana hijrah kan ini kan. Nabi SAW, beliau kekasih Allah. Beliau bahkan 13 tahun pertama ini ujiannya. Sampai akhirnya harus berhijrah 4 kali itu karena ini kan. Disiksa, dibunuh, diblokade, embargo ekonomi, diusir. Ya Bu ya. Intimidasi dalam kap, dirampas hartanya. Sampai puncaknya ini kan tahun duka cita. Sebelum beliau hijrah ke Madinah itu kan tahun itulah 2 kekasih Nabi dipanggil oleh Allah. Yang pertama istri tercinta Siti Khadijah. Yang kedua pamanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ujian-ujian puncak-puncaknya. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ujian orang yang beriman. Apakah Nabi kemudian menyesal? Nabi SAW kemudian putus asa sama sekali ya. Jadi Nabi SAW terus ya berusaha untuk mencari kan. Mencari mana yang dapat menjadi jalan keluar. Karena kaidahnya ini kan. Kita ini tidak akan dirubah nasib kita sampai kita mau merubah diri kita sendiri. Maka Nabi 2 kali ke Ethiopia, ke Habsyah. Ternyata masih belum ketemu jalan keluar. Beliau kembali ke hijrah kemana? Ke Taif. Di sana dapat lemparan batu. Ini Pak Umar ya, udah ke Taif ya. Jadi lempar batu Nabi SAW di sana. Masya Allah. Tapi Nabi tidak pernah berhenti. Maka yang terakhir di sini. Hijrah ke kota Madinah. Jadi, ke kota Madinah. Maka ibu-ibu sekalian, hijrahnya Nabi ke kota Madinah inilah yang kemudian menjadi solusi jalan keluar Allah bukakan. Dari kesempitan menjadi kelapangan. Dari kesusahan menjadi kebahagiaan. Dari beliau mendapatkan teror, intimidasi, beliau mendapatkan keamanan. Maka kota Yathrib pun dirubah oleh Nabi menjadi Madinah. Yathrib itu artinya hancur lebur. Kalau bahasanya. Ini nama hancur lebur ya. Gimana? Nama itu kan isyarat. Nama itu harapan Bu ya. Maka mengapa kita kalau kasih nama kan harus yang baik-baik. Jadi yang baik-baik. Saya setuju dengan Pak Anies ya. Pak Anies, Gubernur Jakarta. Mudah-mudahan semuanya diikuti. Kalau rumah sakit, namanya kan rumah sakit. Membuat kita ini jadi pesimis selalu. Rumah sakit. Makin masuk ke rumah sakit, makin sakit kita di sana. Bagus dirubah rumah sehat. Ini kan harapan itu kan. Mudah-mudahan kita masuk dibawa ke sana makin sehat. Bagus ya, kita setuju. Nanti mudah-mudahan Pak Gubernur kita di sini ganti semuanya itu rumah sakit jadi rumah sehat semua. Makanya Nabi pun juga begitu. Ini nama kota kok namanya Yathrib. Yathrib itu artinya hancur lebur. Doanya kok buruk benar. Dirubahlah oleh Nabi. Kita rubah nama kota ini menjadi Madinah. Artinya kemajuan, peradaban. Maka sering kita dengar dengan masyarakat madani. Masyarakat yang penuh dengan peradaban dan kemajuan.
Maka betul-betul sesuai dengan namanya. Akhirnya kota Madinah betul-betul menjadi kota harapan. Jadi perubahan, kemajuan, peradaban, sumber Islam bersumber dari sana. Nah, ini penting makna. Tapi intinya Ibu sekalian, apa yang kita ingin dapatkan mesti harus berubah. Jangan pernah putus asa. Nah, ini selalu optimis. Ini pelajarannya. Agar hijrah kita senantiasa mendatangkan keberkahan dan kita dicontohkan oleh Nabi. Hidup ini harus optimis. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi. Setiap kali kita mengingat hijrah Nabi, kita ini ditanamkan orang beriman harus optimis. Sebab kata Allah, yang pesimis ini siapa? Orang-orang kafir yang nggak kenal Allah. Jadi, maka kalau ada orang yang beriman lalu putus asa, ini seperti orang yang nggak beriman alias orang yang tidak percaya dengan Allah. Maka tidak ada alasan kalau kita ini beriman lalu putus asa. Tidak ada alasan. Nah, ini makanya Ibu sekalian, ini surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah. Nah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah. Sesungguhnya yang berputus asa, sesungguhnya tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah illal qaumul siapa? Kafirun. Siapa, Bu? Orang-orang kafir saja yang putus asa. Ini perkataan siapa ini? Perkataan bapaknya Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yakub. Yang ditinggal oleh putranya Nabi Yusuf berpisah 30 tahun. Bayangkan. Dalam tafsirnya kan disebutkan berpisahnya 30 tahun. Selama 30 tahun beliau tidak pernah putus asa. Makanya bilang kepada 12 saudaranya, kau cari. Ini kalau kita ayat sebelumnya, ini kan ayat pertengahannya ya. Di ayat 87 itu kalau kita baca, ini adalah idhabu. Coba wahai saudara-saudara Yusuf, pergi kalian, cari kemana saja. Jangan putus asa begitu. Cari peluang, cari kesempatan, cari momen-momen. Jadi artinya jalan keluar. Subhanallah. 30 tahun mencari, akhirnya Allah ketemukan kembali. Karena firasat yang sangat kuat bahwasanya Yusuf ini masih hidup, belum meninggal. Maka tolong cari kemana saja. Dan akhirnya perjuangannya berhasil. Bertemu Nabi Yusuf dalam keadaan sudah menjadi Perdana Menteri. Dipertemukan oleh Allah. Tapi yang perlu kita contoh apa? Sifat optimismenya Nabi Yakub. Dan surat Yusuf ini ingat, saya pernah sampaikan, surat Yusuf itu diturunkan oleh Allah menjelang hijrah. Kalau kita baca, surat Yusuf itu diturunkan menjelang hijrah. Jadi ternyata Nabi ini sudah diantarkan perasaannya. Nabi sudah disiapkan batinnya. Dikasihlah cerita tentang siapa? Nabi Yusuf. Sampai beliau harus diusir. Karena Nabi Yusuf diusir jadi budak, bahkan di penjara, bahkan beliau juga macam-macam. Luar difitnah, semuanya dapat Nabi. Beliau berpisah dengan anak istrinya, Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub juga berpisah, Nabi Yusuf juga berpisah. Maka pengantar hijrah ini penting ya. Surat Yusuf ini. Nah, karenanya hadirin ibu sekalian, jadi pelajaran di antara yang harus kita petik dari hijrah ini orang Islam, kalau kita dapat masalah, jangan pernah putus asa. Jadi tidak layak hanya orang kafir yang berputus asa. Kita masih harus terus dinamis ini. Apa Ibu? Terus bergerak. Bergerak itu berkah. Jangan diam. Nah, kalau ada masalah itu jangan diam. Macam Nabi lah. Beliau 13 tahun pertama itu, apakah Nabi berpangku tangan? Enggak. Nabi terus cari lahan di mana ini kira-kira yang bisa menerima. Begitulah sifatnya orang beriman. Kalau kita ini ada masalah, dan ini sesungguhnya rumus ya, dalam hidup maupun rumus dalam apapun.
dalam rumus apapun. Kalau kita berhenti mati. Tapi kalau kita bergerak, insya Allah akan berkah. Jadi kita akan menemukan jalan keluar. Maka teruslah cari solusi. Teruslah kita ini, orang Islam itu harus dinamis. Nggak boleh kita berhenti. Ya, makanya kita pun nggak boleh wudhu di air yang tergenang. Tidak mengalir. Kenapa? Dilarang kita. Nabi dilarang kita. Jadi, la yatawadda'u bil ma'ir raqiq. Janganlah kalian itu berwudu di air yang tergenang tidak mengalir. Kira-kira apa Ibu-ibu? Hikmahnya? Ya karena nggak ngalir itulah Pak Ustadz. Ya kalau nggak ngalir itu berarti kan nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti di situ akan banyak nanti virus, bakteri, penyakitnya. Sumber-sumber, ya baunya saja kalau nggak mengalir sudah nggak sedap kan. Tapi kalau air mengalir, seberapa banyaknya ini sungai kita ini, sungai sebelah ini, jadi parit kita ini karena mengalir, walaupun banyak kotoran, banyak najis, suci kita. Boleh digunakan air wudhu sah, tapi jangan digunakan air minum ya. Beda. Boleh untuk mensucikan, tapi memang tidak layak untuk diminum ya. Nah, makanya Allah jaminkan, insya Allah. Kalau kita ini terus bergerak, insya Allah Allah jaminkan berkah melimpah. Ya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Boleh dibaca yang mungkin ada yang online, boleh membaca terjemahnya surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Silahkan Bu Wisnu, silahkan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, jadi salah satu pembuka rezeki itu ibu-ibu berhijrah. Jangan diam di kampung gitu. Kalau kita diam di kampung, ya rezekinya rezeki orang kampung lah. Tapi kalau kita mau berhijrah, insya Allah ketemu banyak teman, ketemu banyak relasi, ketemu banyak sahabat. Bahkan kadang-kadang kita ketemu jodoh juga di kampung tempat kita hijrah kan? Kan begitu. Iya. Jadi kita ini rata-rata para pendatang nih. Bang Nasir orang sini kan? Pak Nasir orang sini ya. Alhamdulillah. Tapi rezeki lancar ya. Alhamdulillah. Tapi bukan lahir di sini juga. Di Pontianak atau di luar Pontianak? Oh, luar Pontianak. Berarti hijrah juga ya. Sama. Jadi Allah jaminkan. Yang berhijrah Allah akan berikan kelapangan. Maka Nabi ketika hijrah dilapangkan semuanya. Bahkan hadisnya Aisyah. Ini belum banyak orang tahu ini. Belum banyak orang tahu. Orang itu kalau meninggal, sunnahnya ditanam, dimakamkan di tempat meninggalnya yang jauh dari kampung halamannya. Ya, maka Allah akan catat dia, hadisnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah, pahala sejauh dari tempat tinggalnya. Ya, kita akan diberi pahala sejauh di mana kita dari tempat tinggal kelahiran kita. Insya Allah. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal di Saudi, dia orang WNI, maka dia dicatat sejarak jauh Indonesia ke Arab Saudi, di situ sebanyak pahala yang dia dapatkan. Maka disunahkan kalau kita sudah berhijrah, meninggal di tempat hijrah itu. Jangan kita meninggal nanti dia pesannya minta dimakamkan di kampung kelahirannya. Waduh, menyelisih sunnah ini. Bagusnya jangan begitu. Karena kita akan mendapatkan pahala sejauh di mana, kalau saya orang Tuban, orang Surabaya. Saya udah pesan, kalau saya meninggal, jangan bawa balik ke Tuban. Meninggal di sinilah. Begitu. Kita harapannya apa? Untuk mendapatkan sejauh kita dari tempat kelahiran kita, sejauh itu pula insya Allah pahalanya. Nah, ini banyak orang nggak tahu sehingga ada wasiat minta nanti dimakamkan di kampung halamannya. Iya. Oh, Tuhan yang minta. Ya, ya sebenarnya kalau kita pahamkan,
Nah, mungkin kalau belum ini kita pahamkan boleh, bagusnya seperti itu. Jadi yang afdol memang, yang afdol ya sunnahnya. Walaupun kalau bawa balik boleh ke, ya boleh-boleh saja. Cuma agak kurang berarti. Ada satu sunnah yang banyak tidak disadari bahwa ternyata akan kita dicatatkan sejauh dari makanya para sahabat itu sedikit yang dimakamkan di Baqi, rata-rata meninggal di Abu Ayyub Ansori di Turki, lalu kemudian juga ada beberapa sahabat, ada yang di Cina. Jadi banyak sahabat yang meninggal di luar kota Madinah dan mereka dimakamkan di tempat itu. Ya, karena ingin berharap pahala ini. Jadi sejarah kita ini dikuburkan, sejarah kita, tempat kita, kelahiran kita, maka sejauh itu pula insya Allah besarnya pahalanya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, jadi kalau misalkan ada anggota keluarga ya tinggal kita ini kan saja kita. Bu, mau dapat pahala lebih enggak? Tapi kalau misalkan ditanam di tempat kelahirannya, ya insya Allah sah-sah saja. Cuma kurang mendapatkan kesempurnaan ini ya insya Allah. Nah ini, ya, ya nggak ngerepotin ya. Kadang-kadang saya pernah dengar, ada yang pernah konsultasi begini, Uni. Jadi, Pak Ustadz bukan apa, saya ini kalau di Jawa itu kan nggak pakai tenda, nggak pakai keranda kan, nggak pakai peti. Tengok pemakaman di Pontianak ini, ya Allah ngeri. Kenapa? Banyak airnya itu. Itu yang tampak ya Bu, ya yang tampak. Yang nggak tampak yang Allah janjikan ya semuanya orang, ya kita nggak ada yang tahu. Walaupun misalkan pakai apa itu kalau pemakaman di mana ya? Yang paling mahal itu di Jakarta itu ada ya. Satu pemakam di mana? Sandiago kan, Sandiago. Meskipun mentereng, tapi kalau nggak beriman sama kan? Karena hakikat bukan di indah atau tidaknya. Ini udah perkara lain cerita. Tampaknya misalkan kayak ketusuk orang-orang yang meninggal di mati syahid kan, meninggal terbunuh dan sebagainya. Tapi mereka sangat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah ya. Jadi Allah janjikan yang berhijrah ke lapangan. Insya Allah. Tapi kadang-kadang ada ini Bu ya. Iya. Heeh. Iya. Iya. Kalau kita meninggal di satu tempat asing, prinsipnya tetap memang sunnahnya tetap kita di tempat itu dimakamkan. Cuma kalau kan ada saudara, berarti kan ada saudara kita seiman. Artinya memang pilihan ya. Pilihan. Kalau saya lebih memilih, dimanapun kita meninggal, maka di tempat itulah kita ditanamkan. Jadi kita dimakamkan. Karena ingin mendapatkan pahala tadi. Pahala. Tapi kalau misalkan ada keinginan untuk tetap dipulangkan ke tanah air, jadi ya itu pilihan saja ya. Pilihan Ceramah ya. dulu. Bendera di Artinya, atas, Bude. Pak Ustadz Lihat. nanti saya nggak bisa ziarah ke makamnya. Sesungguhnya begini, Bibi sekalian. Jadi kita doa itu nggak mesti harus ke, ya, nggak mesti harus di tempat kuburnya, dimanapun tempat. Dimanapun tempat kita mendoakan, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Jadi makanya teman-teman yang saya beberapa kali konsultasi dengan teman-teman yang di Austria dan lain sebagainya. Gimana ini kalau banyak yang minta dipulangkan di tanah air kalau meninggal di sana. Nggak usah, meninggal di sana, Eropa bisa. Ya insya Allah selama di sana tempat pemakaman orang Islam ya. Dan sudah ada kan. Saya kira insya Allah itu akan jauh lebih sempurna. Jadi Ibu, ini kadang-kadang kita begini Bu ya, hidup makin susah setelah hijrah. Ini intinya ya. Kadang-kadang ada orang yang diuji setelah hijrah, dia semakin susah. Nah, ini kira-kira ini ya. Kok saya makin susah Pak Ustadz ya, setelah saya istiqomah ini, banyak ujian datang, malah sana sempit, sana susah, sini susah begitu. Jadi Ibu sekalian, itulah tadi saya katakan bahwa memang ketika kita setelah berhijrah tidak menjanjikan ya. Tidak seluruhnya, tidak menjanjikan kelapangan seluruhnya. Tapi bahkan awal-awal hijrah itulah kita akan diuji. Ya, Rasulullah SAW 13 tahun pertama kan? 13 tahun pertama. Beliau setelah diangkat jadi nabi, beliau komitmen untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik 13 tahun. Masa 13 tahun itulah ya, masa-masa kita diuji. Tapi ingat ya, mesti kita harus yakin bahwa
akhir dari setiap ujian itu selalu menggembirakan. Jadi kadang-kadang kata-kata ini muncul saat-saat awal. Disitulah ujiannya. Daya tahan kita di tempat baru aja kita punya komitmen hijrah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi Nabi ketika beliau sudah menyatakan atau beliau berdakwah itu ujiannya semakin berat. Oleh karenanya kita perlukan tadi ya istiqomah. Ya. Kita dalam hidup ini yang kita perlukan senantiasa istiqomah ya. Karena memang harus yakin surga ini tidak diserahkan atau tidak akan diberikan kepada orang yang menyerah ya dalam hijrah ya. Tidak disediakan untuk orang-orang yang menyerah. Intinya ya, jangan mudah patah semangat. Jangan kita ini mudah menyerah. Karena tingginya surga memang ongkos utamanya itu kita harus mujahadah. Nah, maka disinilah mengapa kita perlu jaga, ya perlu kita rawat. Ya. Ini salah satu yang lain ya, Ibu sekalian. Sabar itu tidak berarti pasrah. Jadi, ini pelajaran yang lain dari hijrahnya Nabi. Nabi diuji 13 tahun tidak berpangku tangan. Tidak. Beliau tidak menyerah dengan keadaan. Tidak. Jadi keadaan itu tidak membuat beliau kemudian mati kutu begitu. Jadi orang sabar itu bukan pasif. Ini kadang seringkali dimaknai saya sabar Pak Ustadz. Diam jadi tempat. Itu namanya orang yang, apa itu namanya? Jadi orang yang seperti ini orang menyerah ya. Menyerah pasrah itu dilarang bahkan oleh agama. Namanya bukan tawakal. Tawakul itu. Jadi tawakul, bukan tawakal pakai tasdid itu ada usaha. Nah Nabi, beliau ketika diuji dengan keadaan sampai 13 tahun itu, beliau kesana kemari. Beliau berdakwah, nyari solusi, nyari tempat. Ya, tempat yang sekiranya bisa lebih baik ya dari kota suci Mekah. Nah ini mengajarkan kepada kita, Nabi sabar. Beliau orang paling sabar. Tapi sabarnya bukan pasrah ya. Makanya kita dikenalkan ibu sekalian. Ini seringkali kita lupa. Sabar tapi sabarnya pasif. Kita itu diperintahkan oleh Allah sabar seperti sabarnya ulul azmi. Seperti apa, Bu? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulul azmi. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar saat menghadapi masalah. Kalau kita ada tekanan dalam hidup, ada kesulitan, ada ujian, sabar memang. Saat kita diuji memang nggak ada lain, ceritanya hanya sabar. Tapi bagaimana sabarnya? Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Nah, bagaimana sabarnya ulul azmi itu? Sabar yang tidak menyerah dengan keadaan. Sabar yang diiringi dengan ikhtiar. Mencari jalan solusi. Nah, itulah sabarnya ulul azmi. Bahkan ibu-ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai sebut di sini kan ulul azmi. Sabarnya ulul azmi. Azam itu ibu sekalian artinya apa? Orang yang punya tekad yang kuat. Itu maknanya kan ulul azm. Azam itu artinya tekad yang kuat. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak pantang menyerah dengan keadaan. Terus menerus berusaha. 1 kali tidak berhasil, 2 kali tidak berhasil, 3 kali. Terus berulang-ulang. Itulah ulul azmi. Ulul azmi. Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah. Bayangkan Bu ya. 950 tahun. Dapat berapa pasang? 12 pasang ya. Makanya ulul azmi. Nabi Nuh ulul azmi. Luar biasa. 950 tahun tidak pernah berubah. Semangatnya mengajak. Terus ya beliau menyadarkan umatnya. Nah, itu namanya ulul azmi. Maka ingat kita sabarnya itu sabarnya ulul azmi. Orang yang punya tekad kuat pantang menyerah. Sehingga jangan sampai dimaknai kalau kita dapat ujian dalam agama, saat kita sudah mulai hijrah, ingin berubah kepada yang lebih baik, kita dapat tantangan, memang harus dibutuhkan tekad. Banyak orang, ibu-ibu sekalian, kita hijrah,
dari yang tidak riba kepada yang riba. Oh, banyak itu tantangan. Saya kapan ya saya ada konsultasi, ya ada yang konsultasi ke saya. Sudah azam kuat rumahnya mau dijual, dia mau pakai kontrakan. Mau bangun rumah kecil-kecilan di daerah Punggur sana. Karena dia ingin lepas daripada riba. Jadi ini katanya orang tuanya cerita. Setahun 2 tahun pertama, oh bukan makin sana semari, ke sana kemari. Ya memang itulah ujiannya. Jadi, ujian pertama setahun 2 tahun, baru setahun 2 tahun. Nanti insya Allah, kalau kita terus konsisten, kita punya tekad dan azam yang kuat, ini memang resiko dan ujian Allah. Saat kita punya komitmen untuk meninggalkan yang tidak baik, disitulah ujiannya. Tapi kita yakin, insya Allah, dengan izin Allah, yakin, mungkin 3 tahun. Kita kalau rumah tangga aja ibu-ibu sekalian, banyak orang menasihati, tantangan pertama itu 3 tahun pertama. Ya, kalau sudah bisa lewat 5 tahun pertama, insya Allah kita akan jauh lebih stabil. Ini kadang-kadang ujian orang anak. Saya sering kalau ngasih nasihat pernikahan itu. Jadi ingat-ingat 3 tahun pertama harus saling bekerja sama. Tawan ala birri wa taqwa. Iya. Sebab disitulah nanti tantangannya. Kalau lulus di 5 tahun pertama, insya Allah nanti bahtera rumah tangga kita akan lebih stabil. Tapi banyak yang tidak bisa bertahan di 5 tahun pertama ini. Jadilah cerai. Mungkin ini macam-macam. Nah ini kita nggak tahan dengan ujian. Ujian. Maka yang diperlukan ini. Ulul azmi. Saat diuji harus seperti sabarnya ulul azmi. Yaitu sabarnya orang yang memiliki tekad yang kuat, pantang menyerah. Maka spirit hijrah ini tidak boleh kita menyerah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat ibu-ibu, saya pernah sampaikan ini ya. Jalan keluar itu tidak datang pada kali pertama. Jadi ketika memang kita sudah konsisten, banyak ujian. Nabi Ibrahim, tatkala pertolongan Allah turun, setelah beliau diinterogasi, setelah beliau diikat, setelah beliau dipenjara, setelah beliau mengalami berbagai macam ketidaknyamanan, baru Allah berikan pertolongan. Jadi bukan tiba-tiba setelah kita beriman, berhijrah, lalu pasti akan Allah tolong. Ya, pasti akan Allah tolong. Tapi Allah ingin tahu kita dulu nih. Ingin tahu dulu ini. Betul nggak ini hijrahnya? Betul nggak ini mau berubah nggak dia ini? Nah, di sini yang harus dipahami. Jadi yang harus dipahami oleh para sekarang apa istilahnya ya? Sekarang kan banyak orang ini komunitas hijrah, ada hijrah ekstrim, ada hijrah macam-macam. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi seringkali kegagalan muncul karena dia menyerah dengan keadaan. Baru kali pertama diuji, dah langsung luntur ya semangat hijrahnya. Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika berhijrah beliau ditemani beberapa ini. Ada peran-peran penting. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa perannya Bu Abu Bakar? Abu Bakar perannya apa Ibu? Hah? Dalam hijrah Nabi? Sebagai teman perjalanan. Ya kan? Yang menemani Nabi dari Mekah sampai ke kota Madinah. Ali bin Abi Thalib perannya apa Ibu? Beliau yang tidur. Beliau disiapkan untuk tidur di kamar tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dikepung oleh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah ya. Abdullah bin Abu Bakar, apa perannya? Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Apa perannya? Perannya adalah menghilangkan jejak. Beliau diperintahkan untuk menggembala kambing agar jejak-jejak Nabi dalam perjalanan pergi ke kota Madinah itu dihilangkan. Ini perannya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar perannya putrinya Abu Bakar Siddiq. Ya, mensuplai makanan. Jadi mensuplai makanan perjalanan. Beliau selama 3 hari 3 malam beliau di Gua Thur. Jadi urusan logistiknya ini yang ngurus Asma bin Abu Bakar. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Urusan logistiknya. Sampai kemudian beliau mendapatkan gelar apa?
Ada yang tahu gelarnya? Saya pernah sampaikan, Asma binti Abu Bakar, gelarnya apa? Zatur Riqa, wanita yang memiliki sehelai dari pakaian. Ketika sedang menyiapkan makanan, tidak ada tali untuk mengikat. Akhirnya cepat tanggap, disobeklah bajunya. Bajunya disobek, dijadikan kain. Lalu seutas kainnya itulah yang digunakan untuk mengikat makanan. Maka semenjak itu beliau dikenal dengan gelar Zatul Riqa. Itu. Zatul Riqa, yaitu wanita yang memiliki seutas tali yang mengikat makanan Nabi saat hendak berangkat ke hijrah. Walaupun hanya dengan seutas tali, tapi punya peran ini. Sehingga makanannya tidak terjatuh. Maka intinya dipesankan bahwa di sana ada Asma, ada Abdullah bin Uraiqid. Siapa Abdullah bin Uraiqid? Perannya apa? Ibu-ibu, beliau ini orang kafir, belum beriman, tapi diberdayakan oleh Nabi untuk mencari jalan baru. Jadi, karena Nabi strateginya nggak pakai jalan biasa. Sebab kalau pakai jalan biasa, tertangkap nanti. Sampai begitu ya ibu-ibu ya. Nabi itu hati-hatinya, planningnya itu sampai seperti itu. Semuanya ada perencanaan. Semuanya ada sebuah planning yang sangat tegas. Siapa yang nanti akan mengantar, siapa menghilangkan jejak, siapa yang logistiknya, siapa yang akan membawa pergi ya untuk mencari jalan yang baru. Maka ibu-ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa dalam hijrah itu salah satu yang perlu kita miliki itu ini. Ya, pelajaran bagi kita. Apa ibu? Cari sahabat yang soleh. Ya, kalau kita ingin berhasil, ingin lulus, sukses, jadi dalam kita berhijrah itu, mari kita senantiasa jaga komitmen dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik. Kenapa ibu sekalian? Seringkali ini penyebab utama orang gagal hijrah itu karena apa? Tidak dapat menjauhi teman lama. Pergaulan lamanya. Akhirnya ketarik kembali. Ya, akhirnya ketarik kembali. Nah, itu seringkali kegagalan dari sana. Maka ini penting bagi kita untuk terus mencari sahabat sejati. Siapa? Sahabat sejati itu sahabat yang sedih apabila kita jauh dari Allah. Itulah sahabat sejati. Bahagia kalau kita ini dekat dengan Allah. Maka itu sahabat kalau yang baik itu kan begitu kan. Tidak ingin kalau kita ini terjerumus dalam murkanya Allah. Itulah sahabat sesungguhnya. Jadi kalau ada yang tidak baik, langsung kita diingatkan. Kalau ada yang baik, langsung kita didorong. Sedih kalau misalkan lihat temannya ini dalam dosa. Dan bahagia kalau saudaranya ini dalam kebaikan. Alhamdulillah. Senang kita. Maka mudah-mudahan ini ibu-ibu, kita bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang baik dan yang sejati. Yang sejati itu ini adalah kebahagiaan dan kesusahannya itu diikat karena Allah. Kalau jauh daripada Allah, kita sedih. Nabi Muhammad kan begitu kan? Beliau itu sampai sedihnya karena umatnya tidak menerima petunjuknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita maknai seperti itu. Kalau tengok saudara kita dapat kebaikan, alhamdulillah. Kita pun juga turut bahagia. Nah, ini mengapa kita kalau berhijrah, carilah teman-teman sejati ini. Tapi kalau bukan teman sejati, kita dah komitmen untuk berbuat baik, malah kita dapat nyinyir. Kita dapat omelan, kita dapat sindiran. Nah ini kalau teman nggak sejati begini, ngajak balik kita. Diingatkan dengan masa lalu. Nah, ini khawatirnya begitu. Nah, jadi insya Allah. Kemudian ibu sekalian perlu planning, strategi dalam kesuksesan. Ya, Nabi itu tadi ya, kita katakan beliau itu ternyata
untuk meraih kesuksesan apapun bentuknya, termasuklah dalam akhirat kita lebih-lebih. Kalau soal dunia saja perlu planning. Nabi yakin bahwa pasti dijamin. Tapi Nabi tetap mengambil ikhtiar. Nah, yakinnya kepada Allah bahwa pasti akan ditolong tidak menghentikan Nabi untuk berstrategi. Ya, berstrategi ini kira-kira ini Bu ya. Nabi menyiapkan tetap ya, tidak tergesa-gesa dalam berhijrah. Ini strategi Nabi sampai menyiapkan namanya Bai'atul Aqobah sampai 2 kali. 2 kali kan? Ada Bai'atul Aqobah pertama 12 orang. Apa itu? Diambil janjinya bahwa nanti kalau aku pindah ke tempatmu, kau akan bela aku enggak? Kau akan jaga aku enggak? Siap. Maka diambil setianya. Tahun depannya lagi terjadi Bai'atul Aqobah kedua. Yang jumlahnya 75 orang. Tahun lalu masih 12 orang. Tahun depannya 75 orang. Berjanji setia kepada Nabi untuk menunggu Nabi di kota Madinah. Ini persiapan. Dan itu strategi, ibu sekalian. Beliau menyiapkan pondasi yang kokoh dengan mengirim dai muda. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Delegasi dai pertama sebelum Nabi hijrah dipersiapkan. Diutuslah Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Sehingga ketika Nabi hijrah, tidak ada satupun rumah-rumah dari kota Madinah sudah ada orang yang beriman. Ini namanya pengantar. Strategi itu ibu sekalian namanya. Nabi memastikan kesiapan kaum Ansor. Tadi ya, baiat 1 dan baiat kedua. Kemudian juga Nabi SAW bermalam, sahabat Ali di kamar tidur Nabi. Ini strategi namanya. Jadi strategi untuk memperdaya ya orang-orang kafir Quraisy pergi ke rumah Abu Bakar pada saat terik matahari yang panas. Sampai Nabi begitu. Kunjungnya itu pada saat orang pada tidur lelap. Orang Arab itu kalau siang tidur. Nah ini nggak kebiasaan. Dan Nabi melakukan itu. Merahasiakan pribadinya dengan menutup-tutup muka. Nabi sampai tutup muka. Nabi. Jadi artinya semuanya dilakukan ya, ibu sekalian. Rasulullah menyampaikan sudah ada izin untuk berhijrah tanpa memberitahukan kemana tujuannya. Jadi ketika disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, Allah dah izinkan. Tapi nggak diberitahukan kemana tujuannya. Sampai kepada orang yang terdekat pun dirahasiakan. Ini super rahasia. Jangan sampai bocor. Ini strategi yang luar biasa. Oh, makanya Nabi itu intelijen ya Nabi. Luar biasa Nabi. Keluar dari sisi belakang rumah di waktu malam. Nah, di waktu malam. Semua ini mengingatkan kesuksesan perlu disertai dengan planning. Baik, ibu sekalian. Berjalan ke Gua Thur, berlawanan dari arah yang sesungguhnya. Nah, ini kira-kira. Ini jalan apa? Jalan ke kota Madinah, tapi beliau jalannya ini. Nih, beda dari jalan yang dilalui. Ini jalannya ya. Jadi ini jalan kota, jalan normal ke kota Madinah. Tapi Nabi yang diambil jalan berbeda sekali. Ini rutenya. Nah, ini kalau orang-orang Arab, ibu-ibu sekalian, yang muda-mudi ya, mereka kadang selalu ada napak tilas. Ada. Napak tilas perjalanan kaki pakai onta. Ada mahasiswa-mahasiswa. Jadi untuk mengenal bagaimana Nabi SAW ketika berhijrah. Baik, apa ibu perjalanannya? Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan dan keberuntungan semata. Ya, ada faktor kebetulan, ada faktor keuntungan, tapi sukses perlu kita ikhtiarkan. Ingat, kalau kita sukses ini hukum dalam hidup dunia aja begini. Apalagi untuk akhirat. Ya, perlu target yang jelas, perlu perencanaan, perlu kerja keras. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil, ibu-ibu sekalian, untuk pelajaran manajemen kita ini. Dalam hidup ini kan, semuanya ternyata perlu di planning. Mau bisnis ke, mau belajar ke, kita mau dalam rumah tangga juga sama semuanya. Perlu planning, strategi, dan kerja keras. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi kalau orang beriman ini yakin, setiap prosesnya berpahala. Ini yang membedakan dari yang lain. Baik,
Ini langsung saja. Ya. Apa pelajaran yang lain, Ibu sekalian? Yang harus kita hadirkan. Bersama Allah selalu ada jalan keluar. Apa, Bu? Bersama Allah selalu ada jalan keluar. Coba dibaca sama-sama. Bersama Allah selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan ini. keluar. Baca, Bu. La tahzan innallaha ma'ana. Baca sama-sama. Ini ayat Al-Quran mengabadikan perkataan siapa, Bu, ini? Rasulullah Muhammad kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di mana? Ketika di Gua Sur. Saat orang-orang kafir dapat mengejar sampai di mulut goa. Di mulut goa. Ya kan? Lalu Abu Bakar, ya Rasulullah matilah gitu ini. Bahasa kasarnya begitulah. Mati kita ini. Udah di mulut goa. Kalau mereka tengok ke bawah, lihat kaki kita. Karena goanya sempit. Nabi apa katakan? Ini. Nabi mengatakan ini. Saat beliau bersembunyi 3 hari 3 malam. Di Gua Tur, perjalanan hijrah itu hampir tertangkap. Karena sudah berada di mulut goa. Maka Nabi mengatakan kalimat abadi diabadikan oleh Allah sepanjang zaman menjadi kaidah rumus kita dalam hidup. La tahzan innallaha ma'ana. Maka sepanjang Allah bersama kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita sedihkan. Allah itu bersama orang-orang yang bersamanya. Maka insya Allah ya Ibu sekalian, ini kaidah dalam hidup. Bahwasanya apa tadi? Bersama Allah pasti akan selalu ada jalan. Ketika kita jauh dari Allah, hati-hati. Ini ya, yang terjadi hidup itu akan semakin gersang. Walaupun kita ini mewah. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, ketenangan batin tidak bisa dibeli dengan harta dan jabatan. Jadi, tapi hanya akan kita dapatkan dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa ketenangan dan kebahagiaan itu hanya akan didapatkan bersama Allah. Ingat, hati kita ini tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Allah dah ingatkan itu. Alhaakumut takatsur. Jadi telah merusak kita, menghancurkan hidup kita. Karena apa? Ternyata Nabi sebutkan berbanyak-banyak harta semakin menghancurkan kehidupan kita. Ya, kalau kita diberikan 1 lembah emas kata Nabi, pasti ingin lembah yang kedua. Begitulah manusia. Nabi pernah menggambarkan kita ini seperti dalam kotak. Hidup kita itu sudah dibatasi dalam kotak. Tapi kerakusan manusia, Nabi kemudian menulis garis lurus keluar dari kotak. Inilah keinginan manusia. Maunya hidup sampai 1000 tahun. Padahal jatahnya hanya 100 tahun. Begitulah ya. Jadi Bapak sekalian, maka hati-hati. Semakin jauh daripada Allah, semakin asing kita dengan diri kita sendiri. Ya, orang kalau jauh dengan Allah, maka dia akan semakin asing dengan dirinya, tidak mengenal dirinya. Nah, kalau kita yang dilupakan oleh Allah dengan jati diri kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang fasik kata Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian melupakan Allah fa'ansahum anfusahum. Maka pasti mereka akan lupa dengan dirinya. Nah, orang yang lupa dengan dirinya, Ibu, akhirnya dia tidak mau sholat. Dia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Terakhir, pelajarannya ini. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini pelajaran. Kalau kita ini mau nolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Nabi nolong agama, Allah langsung beri jaminan. Allah tolong kepada Nabi SAW. Maka pertolongan tiba kapan? Kalau kita mulai menolong agama Allah. Maka jangan ragu kalau kita ini berbuat untuk agama. Insya Allah.
Jangan ragu. Kalau kita masih ragu, Allah pun juga ragu. Tapi kalau kita yakin ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, kita lihat bagaimana pertolongan Allah. Keluar rumah meski dikepung nggak kelihatan. Pertolongan Allah. Nabi sallallahu, ya kan? Padahal dikepung itu, semuanya menghunus pedang. Tapi keluar tidak ada yang dilihatkan oleh Allah. Itulah namanya pertolongan Allah. Tertutupnya pintu Gua Thur, ini namanya pertolongan Allah. Dari mulut goa itu orang-orang kafir Quraisy, tapi ditutup. Sebagian riwayat mengatakan ada yang disebut laba-laba, ada sarang burung, wallahu a'lam bishawab, tapi betul-betul tidak tampak. Itu namanya pertolongan Allah. Terprosok kudanya Suraqah. Ada Suraqah, Bu, ya? Suraqah bin Malik ini salah satu ahli untuk mencari jejak sampai kepada Nabi. Tapi setiap kali dekat Nabi terprosok lagi. Sampai nggak bisa berdiri. Ditolong oleh Nabi. Nabi kalau mau, Bu, ya, penggal kau ini, dipenggal. Ditolong, dibiarkan. Ngejar lagi. Dekat, terprosok lagi. Ditolong Nabi lagi. Sampai kali ketiga, setiap dekat, ditolong Nabi lagi. Lalu kemudian, aku akan tolong, tapi dengan satu syarat. Jangan kejar aku lagi. Akhirnya dia mau. Karena Suraqah sudah yakin, ini memang Nabi. Bukan orang biasa. Jadi tolong rahasiakan perjalananku ini, aku jamin kau aman. Dan aku akan jamin engkau akan mendapatkan dua. Jadi akan mendapatkan apa? Mahkota Romawi, ya. Suraqah bin Malik ini orang kafir Quraisy yang ketika mengejar sampai 3 kali, kali ketiga dijanjikan oleh Nabi, Suraqah, mau enggak? Aku berikan kepadamu mahkota Raja Romawi. Nggak terlintas apa maksudnya Nabi ini. Apa gambaran Nabi. Padahal akan membinasakan Nabi, membunuh Nabi. Malah dijanjikan dengan mahkota Raja Romawi. Maka para ulama mentafsirkan perkataan ini ya setelah kita mendapatkan peristiwanya. Bahwa Suraqah nanti akan beriman. Satu. Yang kedua, bahwa Suraqah nanti umurnya akan panjang. Sehingga menemukan kemenangan-kemenangan. Dan Suraqah nanti termasuk yang akan membuka kota suci, bukan kota suci, kota Romawiya. Kota Romawi. Dan menjadi kenyataan semuanya. Makanya ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Romawiya ditaklukkan, ternyata yang mendapatkan mahkotanya Raja Romawi adalah Suraqah bin Malik. Persis seperti yang dijanjikan Nabi ketika dulu mengejar waktu hijrah. Makanya ketika itu beliau menangis. Suraqah menangis. Karena kalau ingat-ingat dulu, ya Allah, bodohnya benar saya ini. Sebelum dapat hidayah. Mau membunuh Nabi. Lalu dirasakan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Sampai setelah Nabi wafat. Baru menjadi kenyataan. Betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Menjadi kenyataan. Ini pertolongan Allah, Bu, ya. Jadi pertolongan Allah. Ilmunya apa? Gimana biar lawan-lawan kita nggak tahu? Ya nggak ada. Ini kadang-kadang ada orang, Pak Ustadz, ada nggak doanya biar orang nggak tampak kita? Untuk apa? Untuk curi ke? Nggak ada. Kalau kita gunakan niatnya untuk selain Allah, ya nggak akan ditolong oleh Allah. Ya, susu kambing Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ada apa ceritanya? Ibu sekalian, ketika Nabi dalam perjalanan hijrah, beliau mampir sehingga sedikit pun habis perbekalan. Perbekalan Nabi dan Abu Bakar habis sama sekali. Hingga bertemulah dengan sekelompok gembala kambing. Lalu kemudian dikatakan, tolong bisa nggak aku minta susu? Nggak ada air susu. Jadi aku nggak punya. Ini di tempat namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Akhirnya aku minta, ada nggak kambing yang paling kurus? Oleh Nabi minta apa? Kambing paling kurus. Didatangkanlah kambing paling kurus, lalu kemudian diperas oleh Nabi. Kambing kurus yang nggak ada dagingnya, nggak ada susunya, diperas oleh Nabi, keluar susu deras. Lalu kemudian diminum oleh Nabi, diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu diminum oleh Ummu Ma'bad untuk keluarganya. Terheran-heran Ummu Ma'bad. Akhirnya masuk Islam. Ummu Ma'bad masuk Islam. Ini pertolongan Allah. Kapan datang pertolongan Allah? Kalau kita tolong agama Allah. Kalau Allah tahu kejujuran kita, maka Allah akan tolong kita. Nah, kira-kira, Bu, ya, ini pertolongan Allah itu pasti. Insya Allah. Ini pilar-pilar, ini panjang lagi ini sebenarnya. Ini pembahasannya, tapi nggak masalah.
Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi spirit juga bagi kita. Hijrah ini jadi masjid, persaudaraan, dan pasar. 3 pilar ini ya. Yang pertama-tama Nabi SAW lakukan masjid, maka mari kita kembali ke masjid. Yang kedua, persaudaraan. Nabi persaudarakan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Itu yang kedua. Maka ini penting. Pilar pertama adalah spiritual dibangun. Pilar kedua, sosialnya dibangun, persaudarakan. Ukhuwah Islamiyahnya dikuatkan. Pilar ketiga, bangun ekonominya. Ini kalau kita ingin bangkitkan umat dari sini. Ajak umat kembali ke masjid, persaudarakan mereka, jangan sampai satu pun saling benci, ukhuwah Islamiyah hilang sama sekali. Yang ketiga, ekonominya perbaiki. Buat pasar. Ya. Ya, alhamdulillah tiap hari apa bibi biasanya makoman itu jualan. Ya nggak apa-apa, buat pasar sendiri ya. Ini sekarang apalagi ada aplikasi macam-macam. Buat pasar makomah muda, buat pasar elektronik sekarang. Sekarang banyak pasar elektronik, tinggal pesan ya. Klik. Tinggal kita di antara kita, jangan sampai uang ini keluar dari kita. Ini kalau bisa luar biasa. Ini alhamdulillah ada teman-teman kita Munzalan sudah mulai, Ismu Yahya sudah mulai. Ini Al-Karimah kami sudah mulai. Jadi belajar dari Ismu Yahya. Kita sekarang belanja dari kita. Jangan sampai keluar dari mana-mana. Kita punya Karimah Mart sekarang. Masih pakai online. Jadi memang jangan sampai keluar, daripada kita selama ini keluar ternyata uang mereka yang menikmati. Begitulah prinsip kaum muslimin. Dulu buat pasar sendiri, menyaingi pasarnya Yahudi. Akhirnya bangkrutlah orang Yahudi itu. Jadi ternyata selama ini yang mengayakan mereka siapa, Bu? Siapa yang mengayakan mereka? Itu juga. Itu juga. Makanya ini harus ada memang yang ahli-ahli ekonomi ini harus mulai ada yang menciptakan ini. Jadi kita ciptakan agar pasar ekonomi umat ini di antara kita sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan harapan. Baik, kita tutup. Kita sama-sama baca ini, Ibu. Sama-sama, spirit hijrah kita. Ya. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu Biar pasti. rebah, jangan berubah. Biar rebah, jangan berubah. Terus berjuang. Biar terbang terus Ujian berjuang. adalah tarbiyah dari Allah. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Semakin dekat kepadanya, Semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bakal dimiliki. Pasti kebahagiaan bakal dimiliki. Karena janji Allah itu pasti. Karena janji Allah itu Mudah-mudahan ini jadi spirit hijriah kita. Yakin dengan janji Allah. Meskipun memang pasti akan diuji. Asal kita yakin selalu bersama Allah. Terus Allah akan berikan jalan keluar. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa agar 1444 Hijriah insya Allah menjadi yang terbaik. Kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua rezekinya lapang, panjang umur, sehat badannya, bisa umrah bersama-sama insya Allah. Bisa berhaji. Amin. Ya. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik kita semuanya insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup sementara. Tutup untuk rekamannya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan.